Kerajaan Ternate yang berdiri pada tahun 1257 pada masa Masehi yang didirikan oleh Baab Masyur Malamo. Alasan berdirinya kerajaan ini, pada awalnya wilayah Ternate hanya berupa 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut memolek. Mereka kemudian sepakat untuk membentuk kerajaan. Pada saat didirikan kerajaan ini, belum bercorak Islam. Dan selanjutnya ada Kerajaan Tidore yang berdiri pada tahun 1081 pada masa Masehi yang didirikan oleh Muhammad Nakil. Alasan berdirinya yaitu tidak ada informasi yang jelas mengenai alasan pasti pendiri kerajaan ini. Namun kemungkinan besar tidak terlepas dari potensi wilayah Tidore sebagai penghasil rempah-rempah yang banyak dicari oleh pedagang dari berbagai penjuru. Letak kerajaannya. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore. Tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Siapa aja sih raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Ternate dan Tidore? Baab Masyur Malamo dari tahun 1257 hingga tahun 1277 Masehi. 2. Jamin Kodrat dari tahun 1277 hingga tahun 1284 Masehi. 3. Komala Abu Said dari tahun 1284 hingga tahun 1298 Masehi. 4. Bakuko Tekalabata dari tahun 1298 hingga tahun 304 Masehi. 5. Ngara Malamo dari tahun 1304 hingga tahun 1317 Masehi. Kalian tahu nggak sih Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan siapa? Jadi, Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 hingga tahun 1583 Masehi. Nah, di sisi lain, Kerajaan Tidore mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Nuku dari tahun 1780 hingga tahun 1805. Di peninggalan kerajaan, Istana Sultan Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, Istana Kerajaan Tidore atau Kedatoki. Terakhir, Benteng Tahula dan Tore. Kalian tahu nggak sih apa aja faktor dari penyebab keruntuhan Kerajaan Ternate dan Tidore? Nah, faktornya itu terbagi menjadi 3 guys. Yang pertama itu adanya faktor internal seperti perebutan kekuasaan, korupsi dan nepotisme, serta melemahnya sistem pemerintahan. Yang kedua, adanya faktor eksternal seperti pengaruh kolonial dari Portugis, Spanyol, dan Belanda, perang dan konflik, serta perubahan ekonomi global. Dan yang terakhir, adanya faktor alam seperti bencana alam kayak gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Dan yang terakhir, adanya perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola cuaca serta menyebabkan kerusakan lingkungan.